Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Wasiyatul Mustafa, halaman yang kedua. Ya Aliyu, ma syafara ahadun talibal harami masyian illa kana syaitanu qarinahu. Ma syafara, tidaklah bepergian ahadun seseorang talibal harami dalam rangka mencari yang haram, masyian dengan berjalan, illa kana syaitanu, kecuali ada apa syaitan, ada itu qarinahu, menjadi kawannya. Wala rakiban, dan tidak dia naik kendaraan. Kalau tadi yang berjalan, sekarang naik kendaraan. Illa kana, kecuali ada itu radifahu, bonceng ya. Jadi setan itu akan bonceng. Wala jamaah, dan tidaklah mengumpulkan ahadun seseorang, mengumpulkan malan haraman, harta yang haram, illa akalahu syaitan, kecuali memakan hu akan mal apa syaitan. Wala nasya, dan tidaklah lupa sapa ahadun seseorang ismallahi ta'ala, namanya Allah Ta'ala, indal jima'i, ketika jima', illa syarakahu syaitanu, kecuali setan menyertainya. Illa syaraka, kecuali menyertai hu akan man sapa apa syaitan fi waladi, di dalam anaknya. Wadzalika qaulu ta'ala, dan dimulai demikian itu firman-Nya Allah Ta'ala, wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wasyarikhum, dan temanilah mereka, fil amwali, dalam harta-hartanya, wal auladi, dan anak-anaknya. Anak-anak semuanya, para pendengar semuanya, ma syafara ahadun, kalau ada seseorang berjalan, dia mencari atau mengusahakan barang-barang yang haram, atau dia berusaha untuk mendapatkan harta dengan jalan yang haram, dengan cara yang haram, maka illa kana syaitan, maka pasti setan akan menemaninya. Jadi kalau ada orang berjalan untuk mencari harta yang haram atau berniat sesuatu yang buruk, maka pasti setan akan menemaninya. Itu kalau dia berjalan, dia akan menemaninya berjalan di sampingnya. Kalau dia naik kendaraan, maka dia akan rodifau, dia akan bonceng di belakangnya. Nah, yang lebih kita khawatirkan lagi, wala jama'ahadun malan haraman, kalau ternyata hartanya sudah berkumpul, maka kemudian akalahu syaitan, setan pun akan ikut makan. Maka jangan heran ada orang yang mendapatkan hartanya dengan mudah, mendapatkan uang dengan mudah, tapi hilangnya pun mudah. Ada orang yang mendapatkan uang dengan jalan-jalan yang tidak semestinya, mendapatkan uang banyak, uangnya didapat dengan banyak yang dia dapatkan, tapi kemudian hilangnya pun cepat. Maka dalam konsep rezeki ini ada namanya rezeki yang berkah. Harta ini ada namanya harta yang berkah. Harta yang berkah itu bagaimana? Yaitulah harta yang didapatkan dengan cara yang baik, tata cara mendapatkannya yang baik, usahanya yang baik, ya, sumbernya baik, ya. Maka dia akan berkah. Berkah artinya apa? Ketika dia digunakan, harta itu akan mempermudah dirinya, akan meringankan badannya untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak timbul permasalahan-permasalahan yang rentetannya panjang dan cukup menyulitkan. Karena sebagian orang ada yang kemudian mendapatkan harta tidak dengan cara yang baik. Justru harta yang didapatkannya itu kemudian membawa keburukan baginya. Keluarganya ada yang sakit, dan kemudian membutuhkan biaya yang besar, yang jumlahnya melebihi daripada yang dia dapatkan. Bahkan saya pernah
ada seseorang yang cerita dengan saya, ada orang memaksa untuk meminta uang kepada seseorang, ya, dan kemudian dengan terpaksa yang dimintai tadi memberikan uangnya karena diancam segala macam. Memang dapat uang itu yang minta itu, tapi kemudian tidak beberapa kemudian dia mengalami sakit stroke, mengalami sakit yang berat yang kemudian tidak sembuh-sembuh. Ini barangkali karena cara mendapatkannya tidak dengan cara yang baik, dan yang memberikannya pun tidak dengan keikhlasan, maka kemudian membawa mudarat, membawa ketidakbaikan bagi orang tersebut. Nah, yang selanjutnya wala nasyakhadun ismallah taala, ini bagi pasangan suami istri yang menginginkan untuk mendapatkan keturunan yang baik. Maka tidak boleh tidak bisa tidak, salah satu langkah awal untuk mendapatkan keturunan yang baik itu yaitulah dengan menyebut nama Allah ketika prosesnya, atau dikatakan di sini indal jimai, ketika berkumpul berhubungan suami istri harus diawali dengan membaca ismallahi ta'ala. Sederhananya minimalnya baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau lebih lengkap lagi, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu yang paling sederhana adalah Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, jauhkanlah kami dari syaitan dan hindarkanlah syaitan dari apapun yang engkau rezekikan kepada kami. Ya. Atau kalau mau lebih bagus lagi, diawali dengan sholat hajat, diawali dengan sholat malam, dan kemudian membaca sholawat, membaca ayat kursi, membaca muawwidzatain, membaca surah Al-Ikhlas, dan begitu. Setelah itu baru melakukan hubungan suami istri. Kalau itu dilakukan, yakinlah anak yang dilahirkan nanti akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, patuh, taat kepada orang tua, mudah dinasehati, mudah diarahkan, tidak banyak kenakalannya, atau mungkin tidak nakal sama sekali. Ketika nanti nyampe ke usia sekolah, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ketika mungkin dia taruh di pesantren, dia bisa ikut kegiatan dengan baik. Ya, diajak ibadah mudah, diajak sholat gampang, diajari baca Al-Quran gampang. Nah, kira-kira seperti itu. Karena dari proses awalnya sudah bagus. Tapi kebalikannya, ya seperti itu. Dari proses awal saja sudah tidak menyebut nama Allah, maka syarokahus syaitan, setan akan ikut menyertainya. Jadi jangan heran kalau kemudian lahirlah anak-anak yang tingkah dan kelakuannya seperti syaitan. Ya kenapa? Ya karena setan ikut terlibat di dalam proses awalnya. Karena itu salah satu cara untuk mendapatkan anak yang soleh-soleh adalah dari awal ketika berkumpul suami istri selalu baca doa, setidak-tidaknya seminim-minimalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, ya Aliyu, la yakbalum wa ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Wahai Ali, Allah tidak akan menerima salat yang bila wudu'in, dengan tanpa wudu. Layak balu tidak menerima siapa Allah Ta'ala tidak menerima salatan akan salat bila wudu'in, dengan tanpa wudu. Wala yakbalu, dan tidak menerima sedekatan akan sedekah minal harami, dari barang yang haram. Ini sederhana dan ini menjadi dasar hukum fikih bahwa Allah tidak akan menerima salat yang tanpa wudu. Artinya apa? Salat kalau tanpa diawali dengan wudu, maka dia tidak akan sah. Ya, syarat sahnya salat itu ya salah satunya harus suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan wudu,
Hadas besar menghilangkannya dengan mandi. Ada syarat-syarat lain seperti menghadap kiblat, tempat yang suci, dan suci badan, suci pakaian, dan masuk waktu, itu syarat-syarat lain. Tapi di sini disampaikan yang fokus di sini adalah tentang wudhu. Wudhu ini menjadi dasar, menjadi pondasi dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Qiraatul Quran, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa. Tapi pahala ini akan didapatkan kalau orang yang membaca Al-Quran sambil memegang Al-Quran dan diawali dengan wudhu. Begitu juga sholat yang disampaikan di sini. Sholat insya Allah akan diterima oleh Allah kalau diawali dengan wudhu. Kalau tanpa wudhu, la yaqbal, udah pasti sholatnya tidak sah. Kalau ada pertanyaan, sholat saya ini diterima atau tidak? Ya. Maka kalau menjawab seperti itu tergantung dengan koneksinya. Ya. Artinya apa? Koneksi itu kekhusyuan antara musalli, orang yang sholat, dengan Allah. Ya. Karena tidak semua sholat, barangkali tidak semua sholat diterima oleh Allah. Ini murni hak prerogatifnya Allah, haknya Allah untuk menerima sholat seseorang atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya dirubah, sholat saya sah atau tidak, nah begitu, maka kita bisa jawab itu. Ya. Keabsahan suatu sholat harus diawali dengan harus diawali dengan wudhu. Wudhunya bagus, insya Allah sholatnya akan sah. Wudhunya tidak bagus, ya berarti sholatnya tidak sah. Wala sodaqotan minal haram. Yang kedua, Allah juga tidak akan menerima sodakoh yang berasal dari barang yang haram. Ini jelas. Ya. Karena sodakoh ini adalah satu ibadah, memberikan sesuatu kepada orang yang lain, bernilai ibadah. Nah, namanya ibadah itu harus bersih. Allah innallaha nadzif. Allah itu bersih. Yuhibbun nadzafah. Allah suka juga yang bersih-bersih. Dan Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali dengan ikhlas, kecuali dengan yang bersih. Nah, maka untuk sedekah ini juga harus dari barang-barang yang haram. Ya, secara logika kan juga nggak mungkin hasil dari nyuri disedekahkan. Ya, pahalanya tidak ada, tidak akan diterima. Lalu bagaimana dengan orang yang menerima? Apakah boleh kita menerima sedekah dari seseorang yang jelas-jelas kita tahu bahwa boleh jadi dugaan beratnya, dugaan besarnya boleh jadi uang itu bukan uang yang halal? Boleh nggak kita terima? Katakanlah kita tahu ada satu pejabat besar barangkali yang bersedekah ke masjid di lingkungan kita, yang mana kuat dugaan kita bahwa uang yang diberikan itu berasal dari yang fee misalnya, dari fee proyek atau segala macam lah yang sumbernya tidak begitu jelas, yang tidak jelas halalnya, karena bukan uang gajian dan bukan hasil usahanya. Kita tahu ya bahasa sekarangnya dia mungkin pernah terlibat kasus korupsi barangkali. Boleh nggak kita nerima? Nah, kalau masalah menerima, maka tidak ada halangan. Jangankan dari sesama muslim, bahkan dari non-muslim sekalipun, asalkan tidak disertai dengan syarat-syarat yang mengganggu atau merusak akidah kita, maka tetap diperbolehkan menerima sesuatu. Ya kita tidak perlu terlalu mikir jauh. Kalau ada seorang pejabat memberi, ya keterima aja. Ya, kan? Permasalahan itu uang dari mana, itu hak dia. Apakah Allah menerima amal dia dengan sedekah itu? Ya wallahu alam. Kita kembalikan. Kalau uang yang betul-betul uang pribadinya, uang yang dengan cara yang halal didapatkannya, ya tidak masalah, Allah terima. Tapi masalah pahala ini kan urusan Allah. Tapi kalau berasal dari sumber lain dan Allah itu pasti tahu,
ya pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan penting ketika bersedekah ini kita harus perhatikan dari mana uang kita ini berasal. Ya. Untuk para orang tua yang sedang mengirim anaknya belajar di pesantren juga harus diperhatikan ini. Uang yang diberikan untuk membekali anak belajar ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai berasal dari sumber-sumber yang haram. Bahkan subhat sekalipun setidaknya harus bisa kita hindari. Harus diupayakan dari barang yang halal. Insya Allah kalau bersumber dari barang yang halal, insya Allah Bapak beri untuk biaya anak sekolah, insya Allah anak ini akan bisa berhasil, dia tenang selama di pesantren, patuh taat kepada kiainya dan guru-gurunya, pada akhirnya nanti mendapatkan hasil jadi anak yang bermanfaat. Gitu. Selanjutnya ada satu pesan lagi dari Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Tidak akan berhenti, la yazalu tidak akan berhenti seorang mukmin, orang mukmin, fi ziyadatin di dalam tambahan, fi dinihi di dalam agamanya, ma lam ya'kul selama belum makan al harama barang-barang yang haram. Nah, ini yang menarik. Pahala seorang mukmin ketika beribadah itu akan terus berlanjut. Saya contohkan ketika tadi saya sholat maghrib, maka sepanjang saya sholat, mulai dari sholat maghrib tadi, begitu saya sholat, pahala akan terus mengalir. Dan begitu juga seterusnya akan terus mengalir sampai nanti pada satu kesempatan saya makan barang yang haram. Ya, maka akan terhenti itu pahala. Tapi kalau dalam periode itu saya tidak pernah memakan barang yang haram, maka pahala dari sholat itu akan terus mengalir seperti itu. Nah, karena di sini dikatakan la yazal mu'minu fi ziyadatin fi dinihi. Tidak akan berhenti yang namanya tambahan bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan ajaran agamanya, malam yakulil haram, selama dia belum makan barang yang haram. Maka barang yang haram itu nanti akan memutus pahala ibadah kita. Ya. Akan menghentikan pahala ibadah kita. Maka orang-orang dulu, ulama-ulama dulu kita tahu yang sangat menjaga hal-hal yang tersebut. Ketika mau masukkan sesuatu ke dalam mulutnya untuk dimakan, dia harus tahu betul bahwa makanan itu betul-betul makanan yang baik, yang bersih, ya, yang suci. Bahkan ada beberapa wali yang ada satu wali yang saya tahu, saya anggap wali, kalau makan itu harus, kalau misalnya makan ayam, maka dia harus makan dari hasil sembeliannya sendiri. Misalnya kita ajak beliau ke rumah makan, dia tidak akan mau makan makanan yang bernyawa, yang dia tidak tahu yang menyembelihnya siapa. Karena dia khawatir yang menyembelih ayam tersebut, atau misalnya makan rendang yang menyembelih kerbau atau sapi tersebut, barangkali dia tidak menyebut nama Allah. Nah, kalau beliau ingin makan daging, beliau ambil ayamnya sendiri, beliau potong sendiri, dan beliau olah sendiri, sehingga beliau betul-betul yakin bahwa yang disembelih itu betul-betul menyebutkan nama Allah dan sesuai penyembelihan itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebegitu hati-hatinya para ulama-ulama dulu itu. Nah, begitu. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Dan barang siapa, waman dan barang siapa faraqal ulama, yang menjauhi ulama atau memisahkan dirinya dari ulama, tidak mau dekat-dekat dengan para alim, para ulama, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati, wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dan dia akan buta dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi penting untuk selalu dekat dengan para ulama, jangan sampai jauh dari para ulama.
Man humul ulama? Ulama itu siapa? Ulama yang dimaksudkan di sini adalah tentu ulama al-warasatul anbiya. Innamal ulama'u warasatul anbiya, para pewaris nabi. Ulama dalam arti orang-orang yang memahami dengan sungguh-sungguh ilmu-ilmu keagamaan. Kenapa kok seperti itu? Kita harus dekat dengan ulama. Karena bagaikan tanah, hati manusia itu adalah tanah yang gersang, yang dia butuh disiram air supaya dia tetap subur, butuh terus dikasih pupuk supaya tetap dia bisa ditanamin apapun bisa tumbuh. Bayangkan kalau tanah yang sudah gersang tadi tidak tersiram air sama sekali, dia akan tetap gersang. Apapun yang ditanam di atasnya tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang. Nah, yang bisa memberikan siraman, nasihat-nasihat, mauidhah yang baik, petunjuk-petunjuk yang baik, contoh-contoh yang baik, itu adalah para ulama. Karena itu sangat penting supaya hati kita ini selalu tersiram dengan siraman-siraman rohani bahasanya, siraman-siraman qalbu yang menyejukkan hati kita, yang melembutkan hati kita, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan dekat dengan ulama saja itu sudah punya fadilah, punya keutamaan yang luar biasa. Ya. Memandang ulama saja dengan kecintaan, maka itu sudah Allah ciptakan malaikat dari mintilkan nadrah. Kalau ada orang memandang memandang seorang ulama dengan penuh kecintaan, maka Allah ciptakan malaikat karena kecintaannya itu, dan malaikat itu yastaghfiru lahu. Semua malaikat yang diciptakan tadi kemudian Allah perintahkan untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa orang tersebut. Nah, begitu. Apalagi kalau bisa ketemu ulama-ulama, kita bisa bermusyafahah. Man syafahani wa man sofaha man sofahani wa man sofaha man sofahani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang pernah bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, dan barang siapa orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, begitu seterusnya. Kita tidak ketemu dengan Nabi, tapi kita yakin bisa bersalaman dengan Nabi. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang pernah bersalaman dengan orang-orang yang pernah bersalaman dengan orang-orang yang pernah bersalaman, terus sampailah kepada Nabi Muhammad. Nah, begitu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita nanti akan dicari oleh Rasulullah, diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad sungguh tidak akan rela kalau ada satu saja umatnya yang masih ketinggalan di neraka atau masuk neraka. Tidak akan rela. Beliau nanti akan nyari terus, aina ummati, aina ummati, mana umat-umatku, mana orang-orang Islam dulu yang cinta kepadaku, yang cinta dengan pewaris-pewarisku. Begitu. Maka penting untuk selalu dekat dengan ulama dimanapun berada. Nah, begitu. Yang selanjutnya, yang terakhir, ya aliyu man qara al-Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadu kitaballah wara'a dhuhurihim. Barang siapa qara al-Qur'ana, qara'a yang membaca Al-Qur'an akan Al-Qur'an, wa lam yuhilla halalahu, tapi dia tidak menghalalkan apa yang Allah halalkan, walam yuharrim haramau, dan dia tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, kana minal ladina, kana maka ada siapa man, itu minal ladina, bagian dari orang-orang yang nabadhu, yang melempar atau membuang kitaballahi, kitabnya Allah, wara'a dhuhurihim, di belakang punggungnya. Ya, jadi itulah beragama itu seperti itu, ada halal, ada haram, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, ada yang bisa dilalui dan ada yang tidak.
Dan hidup ini memang seperti itu, butuh aturan-aturan. Bayangkan kalau hidup ini tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Maka diperlukan aturan. Beragama pun seperti itu, ada aturan-aturan. Ada yang harus lurus, ada kalanya kita harus belok kanan atau belok kiri. Nah, aturan-aturan itulah yang dalam bahasa fikih kemudian disebut halal haram. Halal silahkan, itu bagus. Mengerjakan yang halal mendapatkan pahala. Mengerjakan yang haram mendapatkan dosa. Dan itu realnya memang seperti itu, halal haram itu. Ya. Nah, secara spesifik disebutkan di sini man qara al-Qur'an. Kalau ada orang yang membaca Al-Qur'an, dia baca, bacanya bagus. Barangkali kalau lomba tilawah atau MTQ dia juaranya lah. Ya. Tetapi dia baca Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang indah, bahkan mungkin juga dia hafal Al-Quran. Walam yuhallil halal, walam yuhilla halalau. Tetapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia tidak menghalalkan yang seharusnya halal. Ya. Bahkan dia tidak mengharamkan yang seharusnya haram. Jadi dibolak-balik. Yang seharusnya halal dibilang haram, yang seharusnya haram dibilang halal. Dibolak-balik seperti itu karena mungkin mengertiannya atau ketidaktahuannya atau dengan kesengajaan. Nah, orang-orang seperti itulah yang justru nantinya akan mendapatkan azab yang paling berat. Digambarkan di sini bagikan orang yang melempar Al-Quran dari belakang punggungnya. Karena itu dalam hadis lain juga dikatakan robba qari'in minal qur'ani walakinnal qur'ana yal'anuh. Begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak syafi'an, tidak memberikan syafaat kepadanya. Malahan Al-Quran itu yal'anuh, Quran itu malah melaknatnya. Boleh jadi karena dia membaca tapi tidak mengamalkan isinya. Boleh jadi dia paham tapi kemudian menafsirkan Al-Quran itu dengan sekehendak hatinya, memberikan makna Al-Quran itu yang sesuai dengan nafsunya. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Al-Quran ini kalamullah. Ya. Maka untuk memahaminya harus banyak pertimbangan dan banyak ilmu-ilmu yang terkait. Tidak boleh sembarangan memaknai Al-Quran. Para sahabat pun ketika sepeninggal Rasulullah pun sahabat-sahabat utama tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Ketika ada kesulitan dalam memahami satu ayat, bahkan sekelas Abu Bakar saja, sekelas Umar bin Khattab tidak berani menafsirkan Al-Quran. Dan itulah kadang-kadang kita heran dengan kondisi yang ada sekarang ini. Begitu mudahnya orang memotong-motong ayat Al-Quran, kemudian memberikan makna yang menurut kita tidak pas. Gitu, menurut kita tidak pas. Ya. Ayat perang dipakai dalam kondisi damai. Ayat yang konteksnya kita harus baik dengan semua orang, dan ini juga dipakai dalam kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan keadaannya sekarang. Nah, begitu. Nah, itulah, maka untuk memahami ayat Al-Quran itu menjadi seorang mufassir memang betul-betul butuh ketelitian, butuh keilmuan yang tinggi dan yang luar biasa. Untuk mendengar semuanya, saya kira itu saja mungkin yang dapat kita kaji malam hari ini. Insyaallah kita ketemu beberapa waktu lagi. Mudah-mudahan ini bisa diambil manfaatnya dan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Sa'iri walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.